warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku di sini, Mama Mia, ibu rumah tangga dengan satu orang anak di rumah sederhana. Nah, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi ceritanya hari ini itu aku habis pulang dari pasar ya teman-teman. Kebetulan tadi pas di pasarnya nggak sempat aku record ya teman-teman. Kalau ke pasar itu biasanya ribet ya teman-teman. Kalau anak aku ikut, suami aku nggak bisa videoin ya teman-teman, karena mereka itu biasanya nunggunya di parkiran ya teman-teman. Jadi kalau aku record sendiri itu ya agak susah ya teman-teman. Aku bawa barang-barang banyak, dan kalau di videoin juga, kalau hari Minggu di pasar tempat aku pergi ini biasanya rame banget ya teman-teman. Kasihan anak aku, kalau dia ikut pasti ditabrak-tabrak sama orang ya teman-teman. Jadi ya mereka nunggu di parkiran aja. Nah, jadi ini aku udah bongkar belanjaan aku ya teman-teman. Ini tuh biasanya aku belanja untuk stok. Kalau untuk ayam sama ikannya itu untuk stok 2 mingguan ya teman-teman. Tapi kalau sayur biasanya untuk 3 hari ke depan ya teman-teman. Biasanya sayur itu aku sengaja nggak beli banyak karena aku nggak tahu nyimpennya. Dia itu kan biasanya mudah layu ya teman-teman. Jadi untuk sayur biasa aku beli di pasar atau di warung dekat rumah kalau udah habis. Nah, ini belanjaan aku. Itu ada pisang, ada wortel, dan ini aku tadi beli jagung ya teman-teman. Ini aku beli jagungnya 1 kilo itu 12.000 ya teman-teman. Dan aku beli buah juga, itu aku beli pisang sama salak ya teman-teman. Salaknya aku beli 1 kilo aja itu 12.000 juga. Dan untuk labu siamnya aku beli 1 kilo itu harganya 5.000 ya teman-teman. Dan yang di plastik itu perbumbuan aku, namanya langkok-langkok kalau di sini ya teman-teman. Dan itu aku lagi keluarin duku ya teman-teman. Itu kebetulan dukunya udah hitam-hitam, dan aku itu kalau beli duku kayak itu lebih suka yang kulitnya udah hitam gitu ya teman-teman. Tapi itu isinya bagus ya teman-teman, dan itu lebih manis biasanya. Dan sekarang di kampung aku di Palembang itu lagi musim duku ya teman-teman. Jadi aku tahu biasanya dulu aku di kampung itu biasanya duku itu sengaja diperam ya teman-teman, kalau aku bilangnya, biar kulitnya itu semakin hitam dan getahnya tuh hilang ya teman. Jadi makannya itu lebih enak ya teman-teman. Nah, lanjut itu aku beli ikan asin ya teman-teman. Aku beli 1 onnya 5.000. Aku beli sayur sawi pahit juga ya teman-teman. Sawi pahit itu harganya juga 2.000 1 ikatnya. Alhamdulillah sayur-sayur di sini lagi murah ya teman-teman. Dan kangkung juga 1 ikatnya itu 3.000. Dan ini aku beli keripik juga ya teman-teman. Biasa aku itu kalau ke pasar itu banyakkan jajannya ya teman-teman. Ini juga aku beli toge ini itu aku beli 3.000 ya teman-teman. Beli tahu juga harganya 6.000, dan tempe itu 4 papan itu harganya 5.000 ya teman-teman. Dan untuk bawang-bawangnya aku belum beli teman-teman, karena stok di rumah aku itu bawang masih banyak. Jadi aku beli cabai aja di sini. Ini tuh cabainya aku beli 1/4 ya teman-teman. 1/4 itu kemarin harganya 10.000 ya teman-teman untuk cabai setannya. Dan aku itu lupa ya teman-teman nggak beli cabai merah besar. Biasanya aku setiap ke pasar itu pasti beli ya teman-teman. Lanjut, ini aku juga udah beli ayam, udah aku bersihin ya teman. Ada ikan juga, ada daging, dan ada paru ya teman-teman. Untuk ikannya ini aku belinya cuman buat untuk bikin pempek aja ya teman-teman. Kebetulan ikan aku itu masih lumayan banyak stok aku di freezer yang aku belanja minggu kemarin ya teman-teman. Dan ini aku beli ikannya buat aku bikin cemilan. Kebetulan hari ini suami aku pengen makan pempek ya teman-teman. Nah, ini ikan dan ayamnya udah mulai aku masukin ke freezer ya teman-teman. Dan untuk ikannya ini mau langsung aku giling, dan parunya ini udah aku rebus ya teman-teman. Kebetulan aku itu suka banget sama jeroan-jeroan sapi kayak gini ya teman-teman. Teman-teman ada yang sama nggak sih sama kayak aku suka makan jeroan? Dan untuk parunya biasanya aku oseng ya teman-teman. Aku oseng pedes-pedes. Kebetulan anak aku itu nggak suka jeroan kayak aku gini ya teman-teman. Jadi ya udah aku biasanya sama suami aja yang makan jeroan. Nah, ini jeroannya udah aku rebus dan aku kasih bumbu ya teman-teman buat ngilangin
bau amisnya, dan ini mau langsung aku potong kecil-kecil biar kalau mau masak tinggal aku keluarin dari freezer. Nah lanjut, habis potong-potong parunya, ini aku sama suami mau giling ikan ya teman-teman. Itu ikan yang mau aku buat pempek ya teman-teman. Ini tuh aku gilingnya masih manual ya teman-teman. Aku tuh males kalau mau giling-giling pakai chopper gitu. Dan ini tuh namanya ikan tamban ya teman-teman. Aku itu kalau ke pasar sering tanya sama abang-abang penjualnya. Biasa ya teman-teman, aku itu orangnya kepo banget, dan ikan itu banyak banget jenisnya ya teman-teman. Jadi aku itu nggak hafal, jadi sekalian aja kalau aku penasaran, aku biasanya tanya-tanyain sama abang-abang penjualnya. Nah berhubung ini ikan yang nggak aku kerok dulu ya teman-teman, jadi aku itu gilingnya 2-3 kalian ya teman-teman, sampai durinya itu benar-benar halus ya. Ayo teman-teman, ada yang suka nggak makan pempek, atau ada yang jago nih bikin pempeknya? Boleh di komen ya. Insya Allah besok kalau aku bikin pempeknya aku videoin ya teman-teman. Ini tuh pempek ala-ala aku aja ya. Lanjut ya teman-teman, habis giling ikannya, ini tuh suami aku udah masak ya teman-teman. Suami aku itu mau bikin nasi goreng aja buat makan siang ya teman-teman. Jadi kalau pulang dari pasar itu aku tuh biasanya nggak sempet masak ya teman-teman, karena udah siang. Dan kita itu udah perjanjian sama suami aku, kalau aku itu bersihin ikan sama ayam yang kita beli di pasar tadi, suami aku itu yang masak. Jadi ya udah, sekarang ini giliran suami aku yang masak ya teman-teman, dan aku itu sambil cuci-cuci piring ya teman-teman. Nah ini jadi anak aku itu udah makan duluan ya teman-teman, karena suami aku itu masaknya dipisah ya teman-teman. Punya anak aku yang nasi gorengnya nggak pedas, dan punya kita berdua itu dibikin pedas ya teman-teman. Jadi suami aku tuh rajin banget, bisa masaknya dipisah-pisah kayak gini ya teman-teman. Biasanya kalau aku yang masak, aku itu sekalian aja nasi gorengnya itu biasanya nggak pedas ya teman-teman. Nah jadi ini dia, sebelum bikin nasi gorengnya suami aku itu udah goreng ikan asin ya teman-teman, goreng ikan asin sama sosis buat anak aku ya. Nah lanjut, ini suami aku udah selesai bikin nasi gorengnya, dan habis bikin nasi goreng suami aku tuh minta dibuatin teh obeng ya teman-teman, kalau kami di Batam ngomongnya, atau es teh ya teman-teman. Dan ini aku lagi bikin es tehnya. Dan tiba-tiba tengah-tengah perjalanan bikin es tehnya, suami aku itu minta tehnya itu dikasih susu ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku buatin teh susu. Dan lagi-lagi ini aku dibantuin sama suami aku ya teman-teman, biar cepet katanya. Ini suami aku mecahin es batunya. Dan habis bikin es tehnya, ini aku langsung makan ya teman-teman. Masya Allah, nasi goreng buatan suami aku tuh enak banget ya teman-teman. Malah masakan suami aku itu kadang lebih enak rasanya daripada yang aku masak ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih? Dan lanjut, habis makan siang ini aku sambung sorenya ya teman-teman. Ini tuh aku lagi beres-beres lemari pakaian anak aku ya teman-teman. Masya Allah udah berserak banget, udah berantakan ya teman-teman. Ini tuh sekalian aku pisahin mana pakaian yang gak muat lagi sama dia, aku pisah-pisahin aja ya teman-teman. Biasanya kalau yang gak kepake lagi, aku pilih-pilih yang bagus, aku langsung kasih ke orang yang lebih membutuhkan ya teman-teman. Sayang banget kalau pakaian nggak kepake itu kita tumpuk-tumpuk di rumah ya teman-teman. Sementara orang di luar sana masih banyak banget yang kekurangan. Dan ini aku itu nggak ada maksud sama sekali buat ria ya teman-teman, buat pamer. Aku itu memang tipikal orangnya nggak mau ngumpul-ngumpulin barang ya teman-teman. Aku tuh paling males banget kalau ada barang-barang numpuk yang nggak kepake. Nah itu biasanya langsung aku kemas-kemasin ya teman-teman. Untuk pakaian aja bisa dibilang aku itu sedikit banget ya teman-teman, karena aku itu males beli-beli pakaian yang ujung-ujungnya cuma disimpan di lemari ya teman-teman. Nah sampai di sini dulu video dari aku ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin video sederhana dari aku, yang udah
komen, yang udah like dan share ke tab komunitasnya. Aku ucapin terima kasih banget, dan aku minta tolong buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe ya teman-teman, biar channel aku ini semakin berkembang dan aku makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman.